Gara-gara kalian gue panik banget nih jam 9 malam Selasa 24 Februari sampai mentok nih duduknya kita naik budget airlines begitu ya. Disuruh ngebahas kasus dari kemarin nggak berhenti-berhenti. Ketemu Mbak Bunga Citra Lestari, wadah boleh loh kita di endorse di sini nanti di Rota ada brand ambassador begitu. Halo. Ya udah langsung aja kita pulang yuk. Nungguin koper nggak keluar-keluar tapi kita udah diteror nih sama kalian pada majikanku sampai detik ini pada DM sama email kayak disuruh cepetan pulang begitu. Iya nyonya bentar ya. Oke geng, sesuai perintah kalian nih, diriku langsung lari dari bandara ke rumah langsung syuting. Nah jadi intinya ini, ada sebuah kasus pembunuhan besar terjadi tuh di Hong Kong. Dan beritanya memang lagi geger segeger-gegernya di sana. Sampai-sampai gue juga dapat email nih, selain dari DM sama tek-tekan kalian semua ya, ada tuh email dari Mbak Azam. Halo Mbak Azam, yang kebetulan katanya lagi kerja di Hong Kong. Lah, berasa kita dapat email kiriman teman cerita kan ya? Namun kali ini memang ceritanya benar-benar bikin panik. Karena ada seorang apa ya bisa dibilang sosialita yang bernama Abby Choi, di mana tubuhnya tuh dipotong-potong, lalu sebagian tuh disimpan ke kulkas, sebagian dibuang, dan sebagian lagi dimasak jadi sop. Nah, yang buat heboh lagi pelakunya nih, itu adalah satu komplotan keluarga dari mantan suaminya sendiri. Ya sebenarnya ya gengs ya, kasus-kasus ekstrim macam begini, itu banyak kejadian sih, dan kita udah sering bahas juga di Mrs. Things. Ya kasus-kasus yang kepalanya dijadiin sop pernah juga nih kita bahas. Atau nggak usah jauh-jauh lah, yang kemarin, otong dijadiin rendang. Lah, itu kan kurang apa kabar dunia coba ya. Nah tapi yang membuat kasus ini tuh jadi beber heboh, yang ramai banget ternyata ya gengs, hal-hal macam begitu bisa juga kejadian di kalangan sosialita nih. Kalangan kelas atas yang punya nama, background keluarganya aja nih, itu udah macam old money. Ini kita spill sedikit aja ya. Salah satu pelakunya itu kan mantan mertuanya sendiri. Yang mana ternyata mantan mertuanya itu pernah menjadi anggota polisi pangkatnya sersan. Maksudnya keluarganya di sini ya cukup terpandang lah. Tapi kok bisa sampai melakukan hal di luar nalar seperti itu? Yang kayak mikirnya apa sih ya? Yakin banget nggak bakal ketahuan apa gimana gitu maksudnya? Karena lagi-lagi di sini yang dihabisi itu adalah seseorang yang sering warawiri di dunia apa ya, gosip-gosip sosialita. Lah kalau tahu-tahu nih orang hilang, ibarat kata ya diculik dulu, kita nggak usah ngomongin dibunuh lah ya. Hilang nih, diculik nih. Lah itu kan pasti akan menjadi suatu berita dan bakalan dicari nggak sih? Jadi jujur kita nih agak bingung dengan konsep pemikiran para pelakunya nih. Itu tuh gimana? Apalagi kalau kalian nanti dengar background cerita antara dari si pelaku dan korban, pasti makin bingung, ini kok ada ya orang yang kagak tahu terima kasih, yang nggak tahu diri sebegitunya di dunia ini. Oke, kita bahas aja langsung yuk dari backgroundnya Abby Choi dulu. Yang gue yakin sebelum kasus ini muncul banyak dari kalian yang juga belum tahu. Ya wajar aja gengs, karena Abby ini sebenarnya memang bukan artis. Dia itu lebih kepada sosialita yang merambah bisa dibilang apa ya, jadi model juga. Karena sering masuk tuh ke majalah-majalah ternama. Yang mana Abby ini tuh berasal dari Hong Kong, berusia 28 tahun. Pokoknya image-nya memang classy, cetar, dan fashion banget gitulah. Dan layaknya sosialita kebanyakan, itu pasti kalau di Instagram nih posting-postingnya ya, hal-hal seputar lifestyle dan fashion yang menunjukkan stratanya nih kelas atas. Jadi Abby ini dikenalnya memang bisa dibilang segmented ya, yaitu bagi orang-orang yang pecinta fashion dan kehidupan glamor di Hong Kong sana. Ya makanya kalau di antara orang-orang itu namanya cukup bagus dan cukup terkenal. Tapi berita-berita yang menyebutkan kalau dia ini adalah seorang model, ya maksudnya itu bukan model secara profesional ya. Cuma karena tadi dia ini sosialita dan sering masuk ke majalah, pasti ada sesi photoshoot begitu kan ya, yang jatuhnya dilihat-lihat memang kayak model. Macam dia nih sering masuk, ada waktu itu ke majalah Elle, Vogue, bahkan Bazaar juga. Dan terakhir itu dia juga jadi cover majalah digitalnya Elle Official Monaco juga, gengs. Jadi gue mau ngasih gambaran aja di sini, kalau namanya sebagai sosok sosialita, itu dia emang udah lumayan gede. Ya sampai bisa jadi cover. Dan itu majalahnya bukan versi Elle Official Hong Kong ya, melainkan versi yang luar negeri, Monaco, gengs. Itu bisa dibilang prestis loh. Karena gini, kita bahas sedikit aja ya. Soalnya let's say kalau di Indonesia, majalah-majalah hal serupa semacam apa sih yang membahas sosialita, Indonesian Tatler, atau Prestige, atau kayak yang tadi deh, Elle, atau Elle Official gitu kan, yang ada fashionnya juga. Tapi versi Indonesianya kan semuanya ada tuh. Elle Indonesia, Elle Official Indonesia. Nah misalkan ada sosialita dari sini nih, profilnya masuk ke majalah-majalah tadi, yang versi Indonesia ya, itu bisa dibilang udah biasa. Ya bangga sih tetep ya, di pamer-pameran juga iya. Cuma kalau misalkan, si ibu ini atau si mbak ini masuk ke
Malaysia lu. Wah, itu berarti namanya dia udah besar. Sampai bisa diliput, dimasukin profilnya ke majalah di negeri seberang. Karena lagi-lagi ini konteksnya kita ngomongin sosialita, bukan artis atau model profesional beneran ya. Macam kayak sosialita Korea tuh, mereka kalau masuknya misalkan ke majalah-majalah yang versi Korea, kayak Vogue Korea gitu, untuk profilnya diliput, mereka nih belum bangga-bangga banget loh. Tapi kalau misalkan udah sampai masuknya ke Elle Amerika, wah itu berarti dahsyat banget sepak terjangnya dia. Sangat diakui lah intinya. Begitu pula maksudnya kita mau ngomongin tentang si Abby ini nih. Jadi dia bukan sosialita ecek-ecek, sosialita baru kemarin begitu, enggak. Lah sampai bisa jadi cover di versi majalah negeri orang begitu. Selain itu juga dia rajin. Diundang nih ke acara-acara fashion. Ya macam apalah Dior, Chanel, LV begitu-gitu ya. Bahkan yang terakhir dia juga nggak absen buat datang ke acara Paris Fashion Week 2023. 2023. Bener 2023. Nah kita kan jadi kepo ya. Kalau ditelusuri emang bapak ibunya siapa sih? Ya nggak heran ternyata gengs. Karena ternyata Abby Choi ini itu berasal dari keluarga kaya raya yang punya bisnis konstruksi di Cina. Menurut laporan media Hong Kong aja, kekayaan bersih pribadinya dari si Abby itu diperkirakan ya lebih dari 100 juta dolar Hong Kong, gengs. Atau berarti sekitar 190-an miliar begitulah. Jadi emang udah old money banget. Nah sampai sini aja kan kita jadinya langsung mikir juga ya. Old money modelan begini, yang namanya setinggi itu, kasusnya kok bisa-bisanya di luar dugaan seperti ini? Ya lagi-lagi ternyata ya kejadian-kejadiannya macam Mr. Sing lainnya juga sih. Yaitu ketemu dengan orang yang salah. Jadi dulu nih Abby pernah menikah sewaktu usianya masih muda banget, masih 18 tahun gengs. Dia ini menikah dengan laki-laki bernama Alex Kwong yang akhirnya dikaruniai 2 orang anak. Tapi memang pernikahan mereka ini nggak berjalan lancar. Gak lama setelahnya mereka ujung-ujungnya memutuskan bercerai. Mungkin pada saat itu dua-duanya masih muda ya gengs ya. Dan misalkan kalau ngomongin soal harta, ya kekayaannya keluarganya Abby nih, itu jauh banget bagaikan bumi sama langit dengan keluarganya si Alex. Ya walaupun memang keluarganya Alex bukan keluarga yang miskin-miskin banget gitu ya. Karena bapaknya tadi pernah jadi seorang polisi pangkatnya sersan. Nah makanya habis itu, Abby ini menikah lagi dengan seorang laki-laki yang kaya raya kali ini. Istilahnya sekarang satu kelas atau strata sosialnya sama, namanya Kristen. Cuma pernikahan keduanya ini memang tidak didaftarin secara resmi di KUA Hong Kong sana lah secara negara. Berbeda dengan pernikahan yang pertama tadi tuh resmi walaupun mereka masih muda waktu nikah ya. Nah dari sini nih ada banyak spekulasi-spekulasi dari orang-orang yang mungkin saja kenapa yang kedua ini tidak didaftarkan secara negara. Itu ada hal-hal semacam pisah harta gitulah. Biar harta mereka masing-masing nih antara si perempuan dan si laki-laki itu tidak tercampur atas nama pernikahan. Ya tapi kan lagi-lagi itu cuma spekulasi aja ya. Ya karena kalau memang benar begitu, harusnya kan hal-hal kayak gitu bisa diatasi dengan apa ya, perjanjian pisah harta. Atau mungkin tidak didaftarkan memang karena kurangnya ada persetujuan dari keluarga. Ya belum tahu juga nih kenapa maksudnya. Tapi yang jelas dari pernikahan dengan suami barunya ini, Abby dikaruniai 2 orang anak lagi. Jadi totalnya Abby itu seorang ibu muda yang mempunyai 4 orang anak gengs. Bayangin 28 tahun udah melahirkan 4 orang anak. Badannya masih begitu tuh, masih kecil, mukanya juga masih kenceng, masih cantik. Yang mana ternyata benar kalau ada duitnya semuanya bisa diatur. Jadi Abby ini memang kelihatan kayak masih anak SMA ya. Bukan perkara child free enggak, tapi perkara ada duit buat perawatan. Jadi bahasa yang lain nih kalau keterusan. Lanjut aja ya. Kalau kalian nih bertanya-tanya, emangnya laki yang baru tuh yang si Kristen, tajir apa sih? Tajiran mana tuh sama Adri Bakri yang menikah sama Nia Ramadhani? Nah jadi ternyata si Kristen ini, itu adalah anak dari Tam Chu Kwan yang merupakan seorang pengusaha sukses. Dimana dia punya jaringan restoran namanya tuh Tam Jayunan Mixian. Yang mana itu tuh merupakan restoran terkenal, punya banyak cabang pokoknya. Ada di Cina, ada di Jepang, ada di Australia, sama Singapura. Macam geprek benzu tuh punya cabang di mana-mana begitu kan. Tapi kalau ini nih cabangnya, gerainya tersebarnya bukan di satu negara lagi, tapi di berbagai negara. Jadi bisa dibilang lebih tajir daripada Koko Ruben tuh. Nah tapi Abby ini walaupun konteksnya berarti kan udah cerai sama suami pertamanya Alex nih, tapi dia masih menjaga hubungan baik dengan Alex maupun keluarganya Alex gengs. Karena gimana pun juga kalau sama si Alex kan, Alex ini merupakan bapak dari 2 anaknya Abby yang pertama kan. Nah saking baiknya si Abby nih, namanya juga emang old money, orang kaya duitnya kagak berseri kali ya. Abby itu tuh sampai masih nafkahin, biayain kehidupan si Alex nih, mantan suaminya, sama keluarganya Alex gengs. Mereka itu tuh dibeliin apartemen mewah di daerah Cadore Hill. Jadi udah cerai nih padahal nih, tapi keluarga dari mantan suaminya
itu masih diempanin. Bahkan kakaknya Alex yang bernama Anthony, jatuhnya itu juga semacam mantan kakak iparnya Abby lah ya. Si Anthony ini juga sampai dibantu buat dia bisa beli apartemen sendiri lagi nih, dan dikasih kerjaan juga, yaitu menjadi supir pribadinya si Abby. Saking mereka memang sudah deket banget gitu, mungkin Abby nganggapnya mereka udah beneran keluarga, walaupun dipisahkan status cerai begitu, udah nggak apa-apa, kita masih keluarga. Dan hal itu juga masih bisa terlihat dari postingan Anthony di Instagram nih, yang banyak memang menggugah kebersamaannya dia bersama si Abby ini, yang seolah-olah si Anthony menganggap si Abby ini juga semacam adiknya sendiri. Lah tapi ternyata ada udang di balik bakwan. Nah sampai sini kepikiran nggak lu? Ini keluarganya si Alex nggak tahu dirinya mah udah kelihatan ya. Maksudnya kok mereka masih mau-mauan gitu numpang hidup ke seseorang yang padahal ini tuh udah cerai sama anak mereka. Kayak gak ada sungkan-sungkannya apa kayak tahu diri lah istilahnya begitu ya, malu apa bagaimana. Tapi memang menurut orang-orang yang kenal dengan si Abby, mereka mengatakan kalau Abby ini emang orangnya tulus, orangnya care sama orang-orang di sekitar dia. Jadi nggak heran nih waktu awal-awalnya memang banyak yang mendengar kalau Abby katanya masih suka ngempanin mantan suaminya sama keluarganya juga. Ya nggak heran kan, Abby emang pondasinya baik. Ditambah tadi duitnya nggak berseri, jadi mau bagi-bagi diapain ya, udah kagak habis-habis. Ditambah suami barunya si Kristen, lah kan sama-sama tajir, jadi makin limitless gitu duitnya. Tapi guys, ini lagi-lagi masih desas-desus ya jatuhnya ya. Gimana pun juga ya, suami mana sih yang nggak berpikir kayak, kok istri gue masih care banget sama mantan suaminya ya? Apalagi care-nya sampai ke keluarga-keluarganya mantan suaminya nih. Ya mau judulnya duitnya kagak berseri, tapi kan ini masalah hati begitu ya, istilahnya cemburu-cemburu dikit begitu. Karena usut punya usut, ternyata perselisihan awal dari Abby dan Alex sama keluarganya Alex nih, itu memang mulai terjadi sewaktu Abby berencana buat ngejual apartemen yang di Cadbury Hills tadi tuh, yang memang lagi ditempatin sama Alex dan keluarga si Alex. Jadi itu apartemen yang ternyata ditaksir-taksir tuh bernilai sekitar 23 miliar rupiah, gengs. Awalnya kan memang dibeli nih sama si Abby nih, tapi memang atas nama ayahnya si Alex, ya waktu itu masih menjadi mertuanya si Abby. Namanya nih Bapak Kwong Kau. By the way, gila ya, apartemen 23 miliar. Kalau di sini nih ibaratnya apartemen mana ya? Da Vinci atau Langham atau St. Regis begitu kali ya. Semewah itu, gengs. Nah, cuma karena dari pihak apartemen kan juga tahu yang beli dan bayar itu ya Nyonya Abby. Jadi di sini Abby memang masih punya kuasa atas apartemen tersebut. Mau dia jual, mau dia sewain, mau dia apain kek, bebas-bebas aja. Abby masih bisa melakukan hal tersebut. Nah, tapi di satu sisi, Abby ini kan tidak dalam krisis keuangan. Suaminya si Chris juga masih tajir-tajir baik. Lah, ngapa apartemennya mau dijual? Makanya tadi banyak yang berspekulasi. Jangan-jangan itu emang disuruh sama si Chris. Yang cemburu tuh. Perkara itu apartemen kok ditinggalin buat si Alex. Sama mantan keluarganya Alex juga. Itu apartemen mewah banget loh. Nah tapi begitu tahu rencananya si Abby mau jual apartemen itu, Alex dan ayahnya Kwong Kau sangat menentang keras. Dan akhirnya terlibat perdebatan dengan si Abby. Padahal Abby ternyata sudah menjanjikan juga akan mencarikan tempat tinggal lainnya buat Alex dan keluarga. Kok tenang aja, kalian nggak bakal luntang-lantung, nggak. Namun memang nanti tempat tinggal lainnya itu tidak semewah apartemen yang ada di Cadbury Hills ini. Lah logikanya ya, mereka kan udah numpang hidup nih, biaya juga tiap bulannya diempanin sama si Abby. Ya udah sih nurut-nurut aja ya. Tapi namanya manusia mah ujung-ujungnya suka ngelunjak. Karena Alex dan keluarganya udah tinggal lama, mungkin jadi merasa hak milik juga kali ya. Apalagi dari awal memang apartemen itu dibeli atas nama sang ayah tuh Kwong Kau. Jadinya dari situ mereka mulai merencanakan niat busuk untuk menghabisi Abby dan mengeruk hartanya biar itu apartemen tetap aman jadi milik mereka, kagak jadi dijual, dan mereka juga jadi bisa lebih banyak menguasai hartanya Abby. Definisi ini berarti dikasih hati minta kulit ayam KFC. Semua niatan itu awalnya nggak ada mengetahuinya, gengs. Dikiranya kan hubungan Abby sama mantan suaminya itu baik-baik aja, tapi nyatanya keluarganya Alex ini memang sudah merencanakannya. Jadi di hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, siang hari nih awalnya Abby ini berniat untuk ngejemput anak-anaknya ini pulang sekolah kayak biasa lah pokok jadwalnya. Dan sehari-harinya Abby ini kan memang selalu diantar sama mantan kakak iparnya tuh Anthony, kan emang jadi super pribadi. Terekam lah tuh memang dari CCTV. Kalau terlihat si Abby ini naik ke mobil putih miliknya yang disetirin sama Anthony. Tapi pas ditelusuri ternyata bukannya jalan menuju ke sekolah, mobilnya malah belok ke arah lain. Dan memang menurut laporan kepolisian, saat mobilnya itu berjalan ke daerah terowongan Lion Rock namanya. Nah tiba-tiba si mantan suaminya Alex tuh udah nunggu gitu tuh di pinggir jalan. Terus masuklah dia ke dalam mobil. Di situ diduga Alex dan Abby cekcok di dalam mobil yang
berakhir penganiayaan. Abby diduga mengalami luka yang berat sampai dia pingsan tuh di dalam perjalanan. Nah setelah itu, Alex sama Anthony ngebawa Abby yang pingsan nih di mobil nih menuju ke sebuah rumah di daerah desa Lungmeteipo. Pokoknya itu ada di pinggiran kota Hong Kong, gengs. Ya kira-kira jaraknya 11 kilometeran dari sekolahan tadi tujuannya Abby mau ke sana kan. Tapi akhirnya dibelokin deh dan dibawa ke rumah itu. Nah, emangnya itu rumah siapa sih? Jadi ternyata itu adalah rumah kontrakan yang memang sengaja disewa sama Kwon Kau, ayahnya si Alex tuh, seharga 19 juta, gengs, per bulan. Soalnya memang rumahnya 3 lantai gede. Loh, tapi buat apaan disewa? Bukannya tadi katanya ayahnya Alex sama keluarganya tinggal di apartemen mewah miliknya si Abby kan? Iya, masih tinggal di sana, bener. Dan rumah tadi itu disewa, itu emang sengaja buat melakukan aksi ini, gengs. Gila nggak? Nah, habis sudah ngebawa si Abby ke rumah itu, sekitar jam 3 sore, Anthony dan Kwon Kau diduga mulai membunuh dan memotong-motong bagian tubuhnya Abby. Gak lama kemudian, Anthony ini terlihat keluar rumah lagi sambil bawa apa ya? Kotak plastik besar gitu, gengs. Yang diduga isinya adalah potongan-potongan tubuh milik Abby. Cuma di sini masih diselidiki sih, gengs. Tangkapan CCTV yang memperlihatkan laki-laki bawa kotak plastik besar itu sebenarnya adalah Anthony apa si Alex. Karena biasa CCTV-nya kagak jelas, ngeblur. Yang mana pokoknya kotak plastik tadi itu dimasukin ke dalam mobil dan dibawa keluar tuh ke pemakaman Jungbei namanya yang ada di kawasan Sungkwang. Nah, makanya tadi tuh diduga laki-lakinya adalah si Anthony karena kan dibawa ke mobil terus biasanya nyetir-nyetir kan si Anthony itu maksudnya. Besok harinya di hari Rabu, Abby dilaporkan hilang oleh suaminya Chris, lapor ke polisi. Yang tentunya kepolisian setempat itu juga langsung melakukan pencarian dong. Nah bentar ya, kita bedah lagi karena gue sebingung itu, gengs. Maksudnya keluarganya si Alex ini tuh pikir apa sih? Abby ini nggak bakal dicariin begitu. Ya karena tadi gue udah bilang, Abby ini nih selain old money, bapaknya kaya raya tajir. Dia nikahnya juga bukan sama orang sembarangan. Sama orang kaya yang background keluarganya juga tajir banget. Nah, kalau si Abby ini sampai hilang, apalagi dipotong-potong begitu, ya apa iya nggak bakal ketahuan. Jadi kan diketahui nih katanya motif sementaranya memang itu ya karena tadi tuh permasalahan hak milik apartemen sama mau ngerebut hartanya Abby nih. Caranya gimana ngerebutnya? Dengan maksud nanti nih anak-anaknya Abby dari pernikahan yang pertama dengan Alex. Itu kan pernikahannya sah ya secara negara. Yang otomatis misalkan kalau nanti Abby kenapa-napa, ada hak waris yang bisa jatuh ke anaknya dia. Dan secara nggak langsung, karena anak-anaknya masih kecil, Alex yang akan menikmati hartanya. Sedangkan kalau anak-anak yang dari Chris, kan ada 2 juga. Itu kan pernikahannya tidak didaftarkan secara hukum ya, jadi tidak sah memang. Nah, makanya bisa jadi hak warisnya itu semuanya akan jatuh ke 2 anak yang bersama Alex yang karena pernikahannya sah. Cuma kalau niatannya benar begitu ya, menguasai harta dengan cara merebut warisan biar jatuh ke anak-anak nih. Tapi kenapa perbuatannya barbar banget? Bukannya misalkan si Abby-nya diracun, atau dibuat seolah-olah kecelakaannya nih murni alami, sampai nanti warisannya beneran jatuh ke anak-anaknya Alex. Lah maksudnya kalau dipotong, diculik begitu kan biar nggak ada jejak. Keluarganya si Abby sama suami barunya yang Christian tajir melintir itu kan bakal nyariin sampai ketemu nggak sih? Ya abisnya pas dicari nih si Abby kan hilang nih, dilaporin nih, dicari, dilihat jejak CCTV-nya terakhir kali si Abby di mana. Langsung diketahui kagak pakai lama. Kalau kelihatan dia naik mobil disetirin sama Anthony. Ya diikuti lah. Ada CCTV-nya kemana aja gitu kan. Sampai tadi tuh ke rumah sewaan tadi tuh. Semudah itu nge-tracknya, gengs. Makanya polisi langsung menggeledah rumah itu. Yang awalnya pas mereka cari-cari nih, buka kulkas, ada 2 potong kaki. Wah, udah curiga nih polisinya nih. Masuk lagi ke dapur, kok tahu ada 2 panci gitu, 2 panci stainless. Yang satu ukurannya besar, diameternya sekitar 40 cm. Dan yang satu lagi ukurannya lebih kecil memang. Nah, yang panci kecil itu dibuka, isinya potongan daging udah kayak dicincang-cincang. Dan pindah lagi ke sebelah yang besar, dibuka, isinya ada bagian kepala dan tulang rusuk dari Abby, gengs. Polisi juga bilang, air di dalam panci yang segitu besarnya 40 cm loh. Diameter itu tinggi juga, kayak apa sih panci buat bakso begitu kali ya. Itu airnya sampai bleberan. Saking isinya ini penuh, kayak dicemplungin airnya terus bleber. Tapi bagian atas permukaannya nih, itu kayak udah kayak ada lemak-lemak yang mengeras gitu. Kayak kalau dilihat-lihat kayak apa ya, gaji, tahu kan gaji kuah bakso yang udah kayak lama diendepin gitu. Jadi kayak gitu deh, lembek, keruh-keruh kayak jelly begitu. Soalnya di beritanya dibilangnya begitu emang. Yang mana diduga hal itu dilakukan supaya dagingnya nggak ada darahnya lagi dan menghilangkan jejak aja udah. Karena memang kepala yang ditemukan di dalam panci tuh udah tinggal tengkorak doang, gengs, sama beberapa helai rambut doang. Tapi hal yang paling gilanya nih, biar bener-bener dikira itu adalah sebuah sup, ya tadi buat menghilangkan barang bukti soalnya. Di dalam pancinya itu tuh juga dimasukin potongan-potongan wortel sama lobak hijau, gengs. Jadi seolah-olah kalau dilihat itu sup, Pak. Ya tapi pas polisi ngeliat itu tahu lah itu isinya bukan sup biasa lah. Dibawa ke tim forensik yang ternyata ditemukan di tengkorak tadi tuh ada luka bolong sekitar
6,5 kali 5,5 senti, gengs. Di bagian kanan tengkoraknya Abby lah pokoknya. Yang diduga kuat itu gara-gara benturan yang keras. Dimana katanya, kemungkinan besar luka itulah yang jadi serangan fatal sampai membuat Abby tiada. Dan menurut keterangan polisi lagi, semua hal itu sudah direncanakan matang-matang oleh keluarga aneh ini. Karena di dalam kontrakan itu, di lantai dasarnya ditemukan ada gergaji listrik, alat penggiling daging, pisau sama sarung tangan. Jadi kayak udah disiapin buat jadi tempat penjagalan gitu, gengs. Fix abis itu rumahnya bakalan jadi rumah horor gue rasa. Ya gimana enggak, menurut pengakuan warga sekitar tuh yang tinggal di sebelah-sebelah rumah itu, pas di hari tanggal 22-nya tuh dini hari, emang kedengeran ada suara-suara berisik dari rumah itu, gengs. Suaranya kayak lagi motong-motong sesuatu, tapi terus-terusan gitu, 1 jam lebih. Ya cuman mereka nggak ada yang nyangka ya, kalau ternyata di dalam lagi motong-motong orang gitu, kayak rumah daerah jatuhnya. Nah menariknya nih, awalnya polisi menetapkan hanya 4 orang tersangka, yaitu Alex Kwong, si mantan suami yang berusia 28 tahun juga, Anthony Kwong, si mantan kakak ipar sekaligus supir pribadi berusia 31 tahun, Kwong Kau, si mantan mertua berusia 65 tahun, dan ada juga bernama Jenny Lee, 63 tahun, yaitu mantan ibu mertua atau istri dari si Pak Kwong Kau sendiri. Tapi Bu Jenny ini di sini memang tidak ikut dalam aksi di rumah kontrakan itu ya, gengs. Melainkan dia semacam apa ya? Ya kayak tau lah perbuatan suami sama anak-anaknya nih, tapi dia diem aja. Malahan kayak semacam juga memberikan keterangan palsu kepada polisi. Sewaktu ditanya nih, alibi suami sama anak-anak kamu waktu kejadian tuh gimana gitu, bohong nih si ibunya. Ya intinya kan ini pelakunya satu keluarga ya, dari keluarganya si Alex nih, mantan suami. Perkara tempat tinggal mereka yang mau dijual sama Abby. Alahnya. Berlanjut dari situ, polisi menetapkan lagi 1 tersangka, gengs. Jadi total ada 5 nih sekarang. Yaitu seorang wanita berusia 47 tahun bernama Wunu alias Rongrong nama malamnya. Jadi Wunu ini memang semacam apa ya, terapis spa, pijit, yang ternyata memang suka dipakai sama Kwong Kau ya, simpenan lah bisa dibilang. Dimana Wunu ini ditetapkan menjadi tersangka karena perannya adalah ngebantuin Alex untuk bersembunyi di salah satu apartemen yang dia sewa di kawasan Simsaswi. Ya semacam Wunu ini nyewain Airbnb buat Alex udah ngumpet di sini, ngumpet begitu. Jatuhnya kan berarti dia nyembunyi penjahat ya. Karena memang Kwong Kau sama Anthony itu ditangkap terlebih dahulu tuh di hari Jumat 24 Februari. Tapi ya ujung-ujungnya akhirnya Alex ketangkap juga waktu dia mau mencoba kabur ke sebuah pelabuhan gitu naik kapal di tanggal 25 Februarinya, hari Sabtu. Nah, pas mereka udah diinterogasi nih, diduga kuat otak dari semua ini adalah ternyata bukan si Alex, gengs, melainkan Kwong Kau, ayahnya Alex tuh. Jadi dia juga lah yang memang menyuruh Wunu buat ngebantuin. Secara Wunu ini kan peliharanya dia. Nah, tapi kita bedah lagi nih. Kalau memang benar otaknya adalah mantan bapak mertua alias Kwong Kau, background dari si Kwong Kau itu dulunya kan katanya anggota polisi, pangkatnya sersan. Yang ternyata walaupun polisi ya, ini oknum ya, ternyata dia pernah terlibat semacam pelecehan gitu, gengs. Cuma gimana pun juga kan polisi nih, maksudnya harusnya dia ngerti dong kasus-kasus kriminal itu seperti apa, cara kerja kepolisian seperti apa, dan keluarga-keluarga korban yang biasanya buat laporan tuh backgroundnya tuh bagaimana. Maksudnya dia juga harusnya tahu dia akan berhadapan dengan siapa nih, keluarga korbannya siapa nih. Jelas-jelas kan Abby targetnya. Keluarganya Abby bagaimana? Keluarganya si Chris tuh, suami barunya Abby bagaimana? Ya kok bisa mantan seorang polisi pangkatnya sersan merencanakan aksi yang menurut gue ini tuh barbar total. Terlalu barbar lah ini, jatuhnya kayak kesehatan yang kayak dendam gitu. Bukan kayak mau menghabisi atau mengeruk harta dari si korbannya. Gak ada smooth-smoothnya. Soalnya si Alex saat ditangkap di pelabuhan tadi tuh, dia memang kedapatan tuh membawa uang 500.000 Hong Kong dolar atau sekitar 972 juta rupiah. Sama beberapa jam mewah juga senilai 4 juta Hong Kong dolar atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Jadi maksudnya lu mau kabur setelah melakukan hal-hal barbar seperti itu dan beranggapan nggak bakal ketangkep gitu. Nggak paham sih gua. Ya mungkin ini dugaan spekulasi lainnya ya. Karena kan tadi background dari sang ayah ini mantan polisi. Jadi katanya sih mereka sebelumnya tuh punya semacam backingan ya, orang-orang dalam atas kasus-kasus yang seharusnya dari lama Alex ini bisa dipenjara. Karena memang sebelum-sebelumnya Alex yang kerjanya sebagai pengangguran doang ya, kagak ngapa-ngapain, cuma modal diempanin sama mantan istri, bukan nama istri, mantan istri. Nah, dia itu terlibat beberapa kali kasus penipuan. Gede-gede, gengs, totalnya tuh 5 juta Hong Kong dolar atau sekitar 9,6 M, dan punya utang juga sebesar 15,7 juta dolar Hong Kong ya. Kalau rupiahnya berarti berapa tuh, banyak banget, 30 miliar dan 30,4 miliar kali. Nah, tapi entah kenapa walaupun nominal penipuannya udah sefantastis itu, udah gede lah ya itu ya, Alex ini selalu lolos, nggak pernah apa ditangkap gitu loh. Nah, makanya dibilang ini kayaknya licin banget, ada backingan orang dalam nih. Cuma kalau kasusnya ini bukan penipuan, bisa diselip-selipin begitu ya, dikasih sogok-sogokan mungkin polisinya. Oknum. Tapi kan sekarang nih kasusnya pembunuhan yang barbar begitu, sampai dimasak, ya bakalan beda cerita lah. Sepunya-punyanya backingan di dalam polisi, kalau kasusnya begini mah nggak berlaku kali. Harusnya begitu ya.
Apalagi sampai sekarang pihak kepolisian juga masih mencari beberapa bagian tubuhnya Abby yang belum ketemu, yaitu ada kedua tangannya dan bagian torso juga, gengs. Yang diduga itu udah dibuang sama Anthony. Waktu tadi tuh bawa bungkusan plastik ke dalam mobil terus dia pergi. Polisi juga udah sampai mengerahkan 100 lebih personilnya yang terdiri dari penyelam-penyelam profesional dan pasukan elit khusus buat kasus ini, gengs. Ya semua itu juga karena balik lagi ya, background keluarga dan suami barunya dari si Abby yang tentunya mendesak kasus ini buat diusut dengan tuntas. Ya tapi karena kasus ini juga baru banget, persidangan juga belum digelar, maksudnya putusannya ini apa nih. Jadi kita tunggu aja, gengs ya, update beritanya. Tapi sih menurut gue udah bisa dipastikan untuk hukumannya bagi para pelaku nih, kalau nggak penjara seumur hidup, ya hukuman mati lah untuk kasus kayak begini. So itu, gengs, background dan kronologi dari kasusnya Abby Cho, di mana keluarga, ya kalau keluarga sih udah pasti terpukul banget ya. Gak nyangka kejadiannya benar di luar nalar seperti ini. Apalagi suaminya Abby yang sekarang tuh, Kristen nih terus-terusan menangis setelah tahu istrinya sempat hilang. Kok berakhir seperti ini? Kristen bilang nih kalau istrinya itu adalah orang yang baik hati, suka menolong, dan selalu mencintai dia juga. Tapi kenapa orang yang dia tolong itu malah melakukan hal yang sangat kejam? Namun Chris berjanji dia akan tetap menjaga dan membesarkan dua anaknya Abby yang dari Alex, gengs, dengan penuh kasih sayang. Karena gimana pun juga, 4 anak-anaknya Abby nih, walaupun dari bapak yang berbeda-beda, mereka semua udah sangat dekat, udah kayak adik dan kakak, gengs. Yang jelas pokoknya berita mengenai Abby Cho ini lagi menggemparkan banget di Hong Kong, seperti yang tadi gue udah bilang di awal. Karena ternyata fun fact nih ya, gengs ya, kasus kriminalitas di Hong Kong itu bisa dikatakan rendah loh. Di tahun 2022 aja, hanya ada tercatat 30 kasus pembunuhan yang diselidiki oleh polisi. Maksudnya yaitu termasuk angka yang lebih sedikit dibandingkan kalau mau banding-bandingin nih sama kasus di Indonesia deh, yang angka kasusnya bisa mencapai 800 sampai 1000 per tahun, gengs. Ya kan jauh sama 30. Tapi kok sekalinya ada kasus nih di Hong Kong nih, lah gila banget, apalagi korbannya anak sultan nih model begini. Ya geger. Pokoknya kalau kalian ada yang mau nambah-nambahin atau komen-komen, langsung monggo aja tulis di kolom bawah nih. Udah dari tadi pentung-pentung lagi nih si Satpam nih, kita kangen tuh. Terima kasih udah nonton, gue juga ngantuk. Semoga kasus ini bisa selesai dengan cepat. Dan ya udah, pokoknya nanti kita update-update lagi kalau ada berita-beritanya. Dadah, assalamualaikum.